bilang kamu diperas, berarti kamu tidak punya kemerdekaan. Betul-betul dalam keadaan terpaksa, tidak berdaya dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Gimana caranya 368? Makanya diganti 368 karena nggak bisa diangkat. Emang nggak bisa diangkat itu 368. Pemerasan dengan melakukan kekerasan, kekerasannya nggak ada, ancamannya nggak ada, paksaannya juga nggak ada. Mail di situ bilang, mailnya bilang apa? Kalau dokter nggak keberatan ya, iya nggak apa-apa. Kayaknya begitu jawabannya. Aduh, kalau ada yang bilangin Bang Fahmi on itu saya nggak ngerti lah. Menurut saya mereka yang nggak mengerti penjelasannya Bang Fahmi. Kita nggak bisa bohongin diri kita lah sebagai praktisi hukum ataupun kalau kita belajar hukum, seharusnya mereka setuju sama Bang Fahmi. Karena emang nggak ada salahnya. Saya udah nonton. Sambil udut ya, sambil udut. Iya kan, perbedaan pendapat itu biasa lah. Perbedaan pendapat itu biasa. Kita ngapain mau ribut atau mau saling menjelekan atau saling membenci atau saling menghujat hanya karena perkara ini? Janganlah. Kalau saya jujur ya, saya cuma memberikan analisa hukum. Saya cuma memberikan pendapat hukum. Karena saya memang kalian kuliahnya, belajarnya, sekolahnya adalah di hukum. Saya nggak mau lewat konten-konten saya itu saling menjelekan. Saya nggak mau menyerang orang. Saya nggak mau nyerang pribadi. Makanya saya selalu sampaikan di kalian, jangan menyerang pribadi. Contoh kalian bilang abu-abu, jangan juga kayak gitu. Biarkan proses hukum berjalan. Warga Indonesia itu harus juga pintar melihat. Di sini kita belajar bahwasanya apapun yang orang tuduhkan, orang laporkan orang lain, itu ada proses hukum yang harus ditempuh untuk membuktikan apakah laporan itu benar, ataukah gugatan itu benar. Saya juga nggak mau menyerang siapapun. Kalau misalnya ada yang dukung DRG, orang bilang saya dukung Nikita Mirzani, saya nggak mau nyerang orang-orang yang ada di sana, nggak mau, karena saya cuma memberikan analisa hukum. Kalau mereka berpendapat ya udah, itu pendapat mereka. Saya nggak mau menyalahkan orang, tapi kalau kalian mau, silakan kalian bandingkan pendapat di sini sama pendapat di sana. Kalian kan itu bisa bandingkan. Terus kalian bisa baca pasalnya, aturannya dan lain-lain. Di situ kalian bisa lihat siapa yang ngawur. Kayak gitu. Jadi jangan hanya karena kasus Nikita Mirzani kita jadi terpecah belah. Kita ini kan pertama sama-sama warga Indonesia. Karena kasus ini kita akhirnya saling musuhan. Kita sama-sama warga Indonesia. Kita sama-sama benderanya satu, merah putih. Presiden kita sama. Kita ada di satu negara yang sama, Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu. Ngapain kita bertengkar hanya karena ini? Tapi kalau kita berbeda pendapat, biasa pemilu pun itu orang berbeda pendapat. Tapi setelah pemilu aman-aman aja. Jadi nggak perlu harus mencaci apa. Seperlunya, sepentingnya. Kalau misalnya ada pendapat kalian ini tidak wajar, ini seharusnya kayak gini, boleh kalian berpendapat. Dalam mengkritik, berpendapat di sosial media itu nggak ada masalah sekarang. Itu udah ada putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kayak gitu. Jadi jangan menyerang. Makanya saya juga bilang kemarin sama teman-teman di sini kan. Contoh kayak jaksa kemarin yang membacakan dakwaan itu pakai masker 3 orang, malah dibilang kenapa pakai masker ini itu. Saya bilang ngapain diurusin itu. Jaksa itu menjalankan tugas juga. Kita nggak boleh salahkan jaksanya, kita nggak boleh nyerang jaksanya. Saya emang dukung Nikmir, tapi saya tidak mau menjelekan siapapun dan saya tidak mau menyerang siapapun. Itu yang kalian harus tahu. Kenapa saya dukung Nikmir? Karena semua, pertama, saya suka dia nge-review yang benar-benar. Saya suka dia mengajari masyarakat terkait produk yang bagus dan tidak. Saya suka dia mengedukasi masyarakat terkait skincare. Kayak gitu. Dan memang proses-proses yang selama ini terjadi berdasarkan laporan-laporan itu saya nggak setuju, nggak sepakat, nggak sependapat. Makanya saya arahnya ke Nikita Mirzani. Tapi kalau kalian suruh bilang harus menjelekkan, menyerang, membenci, saya nggak mau. Saya nggak ada kepentingan di situ, bro.
Apa nggak nikmat review bang? Emang NM punya keahlian di bidang itu. Memang benar, ini yang seperti dibilang Bang Fami. Memang Nikita Mirzani itu kalau misalnya dia sampai bilang kadar sekian emang nggak bisa. Itu harus berdasarkan lab, uji lab, dan hasil yang jelas. Emang nggak bisa, tapi kalau misalnya contoh kayak jarum suntik. Pertanyaannya saya, apakah jarum suntik itu bisa dipakai di tempat sembarangan, digunakan asal-asalan? Kan nggak bisa. Sebenarnya kalian itu bisa paham, buzzer-buzzer itu pun sebenarnya bisa paham. Hanya mungkin pertanyaannya mereka mau paham atau enggak. Saya udah sering juga malah saya diserang di ini apa. Tapi nggak ada masalah, saya bro nggak ada. Saya wallahi nggak ada kebencian apapun sama pelapor ataupun siapapun di balik perkara ini. Saya nggak ada kepentingan apapun ya. Saya cuma mengedukasi masyarakat. Konten saya dari awal edukasi hukum. Tapi ngomong-ngomong, kalian bantu like dulu, bantu like sampai 50k. Kayak gitu dong. Kan nggak wajib nge-gift di sini. Jadi kalau 970 orang ini bantu share, bantu repost, bantu like itu 50.000 dikit. Kita cuma minta like aja, kita cuma minta like. Kita cuma minta like. Saya like bang, tapi jawab dulu apa? Apa Ais? Kamu apa pertanyaannya? Kamu bertanya apa keahliannya Nikita Mirzani dalam mereview? Kalau sebagai konsumen, orang yang mereview skincare itu boleh-boleh aja. Kalau dia bilang bahwasannya skincare-nya ini rasanya seperti ini, setelah pakai skincare ini muka saya ternyata nggak cocok, setelah pakai skincare ini muka saya makin mulus, boleh. Tapi kalau misalnya masuk dalam detail, contoh, apakah Doktif berhak approve apa kuasanya Doktif? Kalau Doktif kan emang dia dokter, approve apa dulu? Perjelas. Saya jawab aja semua pertanyaan kalian. Kalian mau tanya apa saya jawab aja, karena emang saya cuma berikan kalian analisa hukum, pendapat saya. Saya nggak nyerang siapapun. Memberikan approve skincare, kalau misalnya dia memberikan approve skincare bahwasanya skincare ini layak atau tidak, kalau dia punya uji lab, dia memang sah secara aturan, boleh-boleh aja. Tapi kalau tidak, seharusnya dia lengkapi dulu itu. Kalau kita bicara keahlian dan memang dia adalah dokter kecantikan, ya boleh aja. Itu jawabannya. Makasih ya udah 50k, tapi kan kalian jangan berhenti lah, jangan berhenti di like. Jangan berhenti like, kayak gitu. Jadi semua itu ada regulasinya bro. Ada regulasinya. Kayak gitu loh. Regulasi kita itu ada. Hanya kalau kalian misalnya gini loh ya. Saya juga dukung Nikita untuk mendapatkan keadilan. Tapi kita mendukung itu dengan cara yang baik dan benar. Jangan menyerang. Kalau skincare-nya jelek, kenapa Nikbir harus nego harga? Emang ada Nikbir menawar? Kenapa 90k itu apa itu? Bepom bilang Doktif tidak berhak. Yang berhak approve. Iya, makanya saya bilang kalau memang sertifikasi dan persyaratannya bisa ya memenuhi, ya boleh. Tapi berdasarkan peraturannya Bepom kemarin untuk memberikan approve ya memang Bepom untuk perizinan. 90k. Kenapa 90k? Like-nya sampai 90k. Boleh, Sandari Laura, makasih ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini mau membantu like-nya sampai 90k. Ayo. Ini kalau 800 orang, sekarang 900 orang yang nonton, untuk dapat like 90k itu gampang. Masya Allah, masyarakat sekarang sudah nggak percaya BPOM. Itu Ais, coba kamu lihat itu. Bagaimana tanggapan kalian terkait BPOM? Kalian percaya Nikita Mirzani Doktif atau BPOM?
tapi duit kita terselamatkan dan lumayan hebat berkat Doktif. Iya kan? Saya juga merasa kayak gitu. RG harusnya ada percaya Doktif bang. Itu orang juga pada percaya Doktif sama Nikita Mirzani. Tetap percaya Doktif itu komentar-komentarnya orang ini, percayanya kemana kalian bisa lah. Seharusnya kalian kalau lihat dan nonton konten terkait permasalahan ini, kalian itu bisa mengerti lah. Tidak susah untuk dibuat paham. Gampang aja. Kalau kalian tidak setuju, coba review pendapat di sini, pendapat orang-orang yang kenapa mengatakan Nikita Mirzani kayak gini, mendukung Nikita Mirzani, dan pendapat yang mendukung pelapor. Terus cocokkan, dan sekarang terbukti Dokter juga punya masalah dengan produknya. Iya ya. Saya nggak tahu lah kalau itu, saya nggak monitoring ya. Sambil udut. Coba kalian share sama ini, sama Bunda Emma Waroka, Bunda Tessa. Share aja, share ke mereka yang dukung Nikita Mirzani, biar kita ini joinan. Mumpung malam ini saya mood untuk buat joinan. Makanya bantu repost. Ayo bantu repost dulu sama bantu share. Dan yang belum follow, kalian ingat jangan lupa follow biar kalian gak ketinggalan kabar. Jangan lupa follow biar gak ketinggalan kabar. Iya, repost aja, repost, share. Kalau apa itu? Kalau nggak ada Doktif, muka kita itu pada rusak dan buang-buang duit. Cakep. Belum putusan, Dejavu belum putusan, Nikita Mirzani belum putusan, belum ditahu. Itu Ais. Saya nggak tahu lah Ais, saya nggak mau ini. Ini akun real kah? Kita lihat. Oh iya, dia akun real. Ini Ais dokter ya? Oh enggak, saya nggak pakai skincare. Saya nggak pakai skincare, saya cuma pakai air wudhu. Alhamdulillah mulus, masya Allah. Iya nggak apa-apa. Gini loh teman-teman. Orang yang punya pendapat itu nggak apa-apa kita dengarkan. Jangan karena setiap kali orang mengungkapkan pendapat di sini malah diserang. Kalau misalnya nggak sependapat sama yang dukung Nikita Mirzani di sini, akhirnya diserang. Jangan kayak gitu, dengarkan aja. Negara Indonesia ini adalah negara hukum, negaranya kita itu demokratis, demokrasi, semua orang bebas mengeluarkan pendapat. Jadi jangan dibatasin, jangan. Nggak popo. Silakan kalian berpendapat di sini, boleh aja kalian berpendapat. Yang penting pendapatnya positif. Kalau kalian mau memberikan kritiknya positif. Kalaupun kalian mengkritik dengan tajam, bahasanya santun dan sopan. Kayak gitu. Itu juga beda pendapat boleh, cuman jangan saling memojokkan aja. Bang, bukannya kalau dalam sidang ada yang janggal, bisa ya minta pantauan iya bisa. Komisi Yudisial. Masyarakat FOMO karena para owner tukang flexing. Bang, yang udah kena flex mukanya seumur hidup gak bakalan hilang loh. Nah itu juga bener itu. Itu kerugiannya seumur hidup bro. Jadi kejahatannya itu sebenarnya parah sih. Kalau misalnya ada yang jual produk berbahaya untuk masyarakat. Besok sidang pidana ya. Saya nggak tahu kapan itu sidang perdatanya. Sidang perdatanya saya nggak tahu kapan lagi. Kata pengacara Sono, pasal 369 tetap ada pemerasannya, tapi dengan media elektronik bagaimana itu bang?
Iya, kalau dia bilang dengan media elektronik, terus caranya kayak gimana? Caranya kayak gimana diperas lewat media elektronik? Hmm? Menurut abang saat Doktif mereview sambil menjelekkan, membuli, apakah itu tidak melanggar? Emang seharusnya nggak boleh kayak gitu. Kita fair ya Pak Is ya. Emang seharusnya tidak boleh seperti itu. Hanya kalau misalnya Doktif memberikan kritik terkait produk yang menurutnya kurang baik dan kurang bagus, itu boleh secara pribadi karena dia sebagai konsumen. Tapi kalau sebagai ahli harus berdasarkan data-data yang valid, penelitian yang valid, dan penelitian yang sah. Oke? Oke nggak? Orang-orang di sini itu kita minta like kayak ngemis. Padahal like itu murah. Baru 64k. Biasanya udah 100k. Ais lo paham. Iya, apapun itu, kalau misalnya bukan keahlian kita, bukan bidang kita, dan ada pembatasan dari pemerintah, seharusnya kita tidak boleh melakukan itu. Kayak gitu loh. Contoh misalnya gini ya, terkait bahasa, yang boleh mengatakan berpendapat terkait bahasa ya ahli bahasa. Terkait produk skincare, yang boleh berpendapat terkait produk skincare itu berbahaya atau tidak ya harus ada uji lab dulu. Harus ada uji lab dulu. Kalau 700 orang ini yang memberikan like sampai 100k itu gampang, cuman 5 menit. Langsung 100k. Soalnya kayak gini loh, kalau misalnya like itu banyak, itu live kita itu disupport sama TikTok. Jadi kalian itu cepat dapat info kalau misalnya saya live. Orang Doktif itu ibarat orang suka mukbang dan makan gak sih? Jadi yang enak dibilang enak, yang kurang dibilang kurang. Oke. Silakan kalian berpendapat di sini, boleh-boleh aja, Kak. Untuk sidang selanjutnya kalau RG nggak datang gimana? Sidang apa? Pidana perdata. Doktif sebelum Abdi sosmed udah konfirmasi dulu ke owner kok. Pernah Doktif bilang. Nah, itu benar juga. Kalau dia konfirmasi dulu nggak ada masalah seharusnya. Seandainya DRG tidak lapor polisi, uang 4M masuk kantong pribadinya NM, apakah masyarakat tahu? Bro, itu kesepakatan. Dia minta untuk direview baik-baik. Dia yang minta untuk bertemu. Terus yang awalnya 5M, dia minta menjadi 4M. Itu pun Mail bilang kalau tidak keberatan ya dokter ya. Nikita mintanya 5M. Kalau nggak salah kayak gitu, kurang lebih kayak gitulah. Saya nggak bisa perjelas setiap katanya, intinya maksudnya kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Kayak gitu. Nggak sesuai, kenapa nggak dibenahi, simpel aja. Nah itu juga benar itu. Kalau ada yang Doktif sudah konfirmasi tapi owner ngotot. Bang, masa bisa mengajukan tahanan kota atau Bang bisa mengajukan Bisa. Nah, pengacara ini kerjanya apa juga? Dia tahu. Oh, kayak gitu. Aku yang tahu atau kamu yang nggak paham? Gak usah digubris ini Ami ini. Gak usah, nggak apa-apa. Silakan kalian boleh berpendapat, nggak apa-apa, santai aja. Saya udah live berapa lama nih? Sudah 45 menit, lagi 15 menit ya. Kan yang belum
Kalau emang produk DRG berbahaya, kenapa tidak laporkan polisi? Kenapa tunggu 4M cair? Penggunaan jarum suntik itu boleh nggak? Atau ada regulasinya? Atau boleh kayak produk-produk begitu kemudian dibagi-bagikan jarum suntik kayak gitu yang seperti dibilang. Thank you ya Selin ya. Boleh nggak? Kalau RG tidak hadir sidang begitu, kenapa tidak bisa dijemput Pak? RG kalau untuk di sidang pidana itu harus hadir karena dia sebagai saksi korban. Dia harus menjelaskan dan memang harus diperiksa. Kayak begitu. Nggak boleh kan? Ada aturannya nggak? Biar orang-orang di sini aja yang jawab ya. Ada nggak aturannya? Terkait penggunaan jarum suntik, kenapa nggak boleh? Jarum suntik nggak boleh bang, pengetahuan umum itu. Limbahnya berbahaya, itu kan. Kak dari ulang kek baru gabung. Makanya diaktifkan notifikasinya, gabung tim saya gitu. Give itu gabung kayaknya. Itu notifikasinya bisa otomatis. Terus jangan lupa follow. Nggak bisa ulang dari awal, ini udah mau 1 jam ini. Kalau ulang dari awal harus di ini ya. Kalau kalian kirim kayak gitu gabung di fan club saya, itu kalian kalau saya live masuk notifikasi ke kalian, jadi kalian gak bakalan telat kalau misalnya. Thank you Afdol 100k, thank you. Ini orang-orang baik semua ini support. Selain kalian follow kayak gitu tadi fan club itu, jadi kalau misalnya saya live itu langsung masuk notifikasinya di kalian. Nah kayak gini, itu langsung masuk. Jadi kalian gak ketinggalan kabar. Kayak gitu. Kalau kalian ketinggalan kabar kan kalian pusing juga. Pembahasannya udah sampai di mana ini? Padahal kita udah kemana-mana dari tadi membahas. Udah 1 jam. Besok jam berapa sidang? Normalnya sidang itu jam 9 atau jam 10 lah. Kayak gitu, bisa jadi juga setelah zuhur. Setelah zuhur itu jam kedua lah, jam 1. Kayak gitu, tap layarnya yang kenceng. Makasih ya. Makasih yang udah tap layar sampai 103k. Ini orang-orang baik. Kayak gitu. From Malaysia. Oke, kita absen dulu. Ada nggak dari Sulawesi Selatan? Dari Sulawesi Selatan ada nggak? Setiap minggu sidang ya Kak? Bisa jadi tiap minggu sidang ya. Intinya nih kita ditahan nggak sih? Iya ditahan. Pontianak, Surabaya, NTB, Lombok hadir, udah ada dari Lombok, Yogyakarta, Toraja, stay Bali, mantap, Sulsel Palopo, Medan, Jogja, Tasikmalaya, Papua ada nggak? Papua, Lampung, Temanggung, Temanggung, saya baru baca Palembang, Batam, Makassar, oke, Palembang. Papua, mantap. Papua. Nabire, apakah itu? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada nggak? Bandung. Malaysia, oh banyak. Malaysia banyak di sini ya. Kalian ngerti nggak kalau Malaysia saya ngomong kayak gini? Atau orang Indonesia yang stay Malaysia? Nah, kalau kalian kayak gini, kalian gabung di tim saya namanya. Itu kalian kalau misalnya saya live notifikasinya otomatis masuk. Mojokerto. Oh ngerti. Orang Malaysia ngerti ya. Kendari oke. Bandung. Bau-bau Buton Morowali. Bau-bau Buton Morowali Palu ada nggak? Manado. Ya paham sikit asli Malaysia. Pasuruan Bekasi. Bau-bau Morowali, oke Morowali. Palu hadir, oke. Morowali banyak juga ya. Malang. Magetan ada nggak Magetan? Papua Nabire. Buto, bau-bau, oke. Magetan ada. Kita sapa-sapa dulu nih. Dari mana aja penonton kita? Lampung, Magetan belum ada ya. Gorontalo, Manado juga belum ada. Jambi, Maluku, Maluku mantap.
Afdol, thank you ya. Jayapura, oke. Surabaya. Kudus, Manado, oke. Bunga Mawar Manado. Kayaknya lengkap ya, lengkap semua ya. Manado, Nunukan, Kediri, Nunukan, thank you. Ini yang gabung-gabung fan club ini, jadi kalau misalnya saya live itu kalian itu tidak bakalan ketinggalan karena otomatis masuk notifikasinya tet, Pak Pengacara melakukan live. Tonton sekarang. Kayak gitu. Kemungkinannya menurut saya, kemungkinannya insya Allah bisa bebas besar lah. Banyak kok bahan. Majene, oke, Majene. Coba Sulawesi Selatan itu daerah mana aja? Kalian sebutkan nama daerah lah, jangan nama provinsi. Nama daerah, biar kita tahu. Kudus, Ngawi. Itu Ngawi itu, dekat Magetan itu Ngawi. Iya kan? Tangsel, Tangerang Selatan, Kediri, Jawa Timur, Pekanbaru, Raha. Wow, ada orang Raha di sini, Sidrap, Sumbawa, Samarinda. Saya pernah ke Samarinda, Madura, Sinjai, Pontianak.